Lebaran kurang dari sepekan belum mendapatkan THR, ratusan buruh berunjuk rasa hingga ricuh. H-6 Lebaran, kecelakaan terjadi di Jalan Tol Palikanci Cirebon, 4 pemudik luka parah. Hari terakhir pendaftaran, ratusan PKL berebut kios di Blok G Pasar Tanah Abang. Selamat petang saudara, masih jelang Lebaran, tabrakan karambol melibatkan 2 bus dan 2 sepeda motor akibatkan seorang pemudik tewas di Semarang, Jawa Tengah. Selengkapnya, inilah Liputan 6 Petang. Anda bersama saya Muhammad Akhir. Kita mulai dari Jawa Tengah. Aksi ratusan buruh dari Serikat Pekerja Pabrik Sarung di Pekalongan, Jawa Tengah menuntut tunjangan hari raya ternyata berakhir ricuh. Kericuhan terjadi setelah pihak manajemen menolak menemui para buruh. Saudara, kericuhan tak terhindarkan ketika ribuan buruh hendak menemui manajemen PT BHS Tex, namun dihalang-halangi oleh ratusan polisi. Massa kemudian memaksa masuk untuk menuntut tunjangan hari raya yang belum diberikan oleh pihak perusahaan. Namun pihak manajemen tetap enggan menemui para buruh. Para buruh lalu menyatakan akan melakukan mogok kerja secara serentak bila THR tidak kunjung dibayarkan hingga Lebaran nanti. Tabrakan beruntun yang melibatkan bus dan 2 sepeda motor terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan yang melibatkan 2 bis dan 2 sepeda motor terjadi di jalur utama Semarang menuju Solo dan Jogja di kawasan Gombel, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan menyebabkan seorang pengendara sepeda motor, Nano, warga Semarang, tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi akibat salah satu bis mengalami remblong saat melintas di turunan Gombel yang dikenal rawan kecelakaan. Bus yang mengangkut 30 penumpang itu tidak terkendali hingga menabrak 2 sepeda motor dan bis di depannya. Tidak berfungsi, jadi sticknya patah sehingga rem tidak berfungsi. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan panjang di jalur utama menuju Solo dan Yogyakarta yang dipadati para pemudik. Untuk mengurai kemacetan, polisi sempat mengalihkan sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian selama evakuasi bangkai kendaraan. Tim Liputan melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, sebuah truk ekspedisi yang mengangkut sebanyak 15 sepeda motor pemudik dengan tujuan Sumba, NTT, masuk jurang sedalam 10 meter di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Truk berangkat dari Bali, masuk jurang di Pegunungan Wawo yang ada di Kabupaten Bima. Akibatnya 15 sepeda motor yang diangkut truk ini rusak berat dan 200 kerat telur pecah. Dalam kecelakaan ini 3 penumpang truk menderita luka-luka. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir kelelahan setelah memaksakan diri mengemudi setelah 2 hari perjalanan. Sopir mencoba mengejar kapal penyeberangan dari Pelabuhan Sape Bima menuju Sumba yang berangkat di hari ini. Akibatnya sang sopir kehilangan kendali lalu masuk ke dalam jurang. Segera kita akan memantau bagaimana arus mudik di bagian utara dan selatan Pulau Jawa. Artinya kita akan segera bergabung bersama Jati Dharma yang akan memandu Liputan Mudik 2013. Jati, apa yang menarik sore hari ini? Ya, sepertinya kalau dilihat hari ini, hari Jumat, hari terakhir sejumlah perusahaan masuk ya, Pak, karyawan perusahaan masuk kerja, dan apakah sepertinya akan ada keramaian di selatan ataupun di utara. Tapi kita tidak tahu seperti apa. Kita lihat ya bagaimana kepala dan ekor kemacetan. Silakan, Jati. Betul sekali. Ya. Dan saudara, bersama saya Jati Dharma, inilah Liputan Mudik 2013. Dipersembahkan oleh, didukung oleh ya, saudara, untuk mengetahui seperti apa kondisi secara langsung yang ada di jalur mudik selatan dan juga utara Pulau Jawa, tim Liputan Mudik kami telah siap untuk menyampaikan perkembangan terbaru untuk Anda. Dan kita menuju ke selatan terlebih dahulu, ada reporter SCTV Christina Helen. Helen, bagaimana situasi di gerbang tol Cilenyi ya?
Iya, Jati Dharma, kondisi sore hari ini di gerbang tol Cilenyi yang menuju ke jalur Nagrek maupun yang menuju ke jalur Sumedang masih terpantau cukup lancar, dan memang jika dibandingkan dengan hari kemarin sudah ada sedikit penambahan volume kendaraan sekitar 600 kendaraan yang melewati gerbang tol Cilenyi, dan Jasa Marga memprediksi bahwa malam nanti volume kendaraan akan terus bertambah mengingat hari ini merupakan hari terakhir pekerja bagi karyawan swasta maupun PNS. Dan memang kalau di jalur selatan ini ada beberapa titik rawan kemacetan, salah satunya di depan PT KH Tex. Namun tadi siang pukul 2 sudah ada petugas yang menertibkan PKL-PKL yang berada di depan PT KH Tex, sehingga kemacetan di depan PT KH Tex dapat diantisipasi dengan adanya petugas-petugas yang membantu mengurai kemacetan di jalur tersebut. Dan saudara, jika dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini memang di jalur selatan ada jalur baru yang bisa digunakan oleh para pemudik, yakni jalur Lingkar Gentong. Nah, seperti apa perkembangannya, apakah sudah dapat digunakan atau belum? Berikut liputan rekan kami Rini Sutendi dan juga Kemal Prasetyo. Ya, saudara, di jalur mudik selatan Jawa Barat ini, salah satu jalur yang dipakai sebagai pengurai kemacetan selain jalur Lingkar Nagrek adalah disiapkan jalur Lingkar Gentong. Bisa saya perlihatkan bahwa sejumlah pekerja masih harus membangun beberapa infrastruktur yang belum selesai, yakni pembatas jalan. Ini sangat penting karena sebagai pengaman kendaraan, mengingat Lingkar Gentong ini diapit oleh tebing-tebing sehingga juga tentunya untuk nyaman atau untuk aman dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 2 harus dipasang pembatas jalan. Lalu kemudian juga ada sejumlah lampu penerangan yang memang belum dipasang, dan sejumlah pekerja juga masih membangun untuk penahan longsor. Berdasarkan keterangan para pekerja, memang pada hari Sabtu nanti atau 5 hari sebelum Lebaran ditargetkan untuk jalur Lingkar Gentong ini sudah bisa dibuka untuk umum dan dipakai oleh kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Karena pada saat ini, saat saya melaporkan ini memang masih belum bisa dipakai untuk umum dan hanya kendaraan roda 2 saja yang diperbolehkan masuk ke jalur Lingkar Gentong ini. Rini Sutendi dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Saudara, kita beralih ke pertigaan Tagok pada Larang Bandung Barat yang merupakan jalur penghubung Jakarta, Bandung dan juga Purwakarta yang saat ini sudah mulai dipadati oleh kendaraan pemudik, dan kendaraan yang mendominasi adalah kendaraan roda 2 maupun motor yang melewati jalur ini. Dan Sabtu besok diprediksi kendaraan yang melewati jalur pertigaan Tagok ini akan semakin meningkat seiring dengan menjelang hari Lebaran nanti. Dan saudara, di jalur selatan ini memang ada beberapa titik yang perlu diwaspadai rawan kecelakaan, contohnya di jalur turunan Nagrek. Namun hari ini dari petugas sudah memberlakukan one way di jalur turunan Nagrek, sehingga memang meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalur tersebut. Dan jalur yang menuju kendaraan yang menuju ke Tasikmalaya menuju Jakarta dialihkan ke jalur Lingkar Nagrek. Demikian yang dapat kami laporkan dari jalur selatan. Kembali ke studio bersama Jati Dharma. Ya, terima kasih Helen atas laporannya. Kita menuju ke pantai utara. Di sana sudah ada Maria Anneke. Apakah di gerbang tol Cikampek ada peningkatan volume kendaraan? Anneke, laporan Anda. Ya, terima kasih Jati Dharma dan saudara. Kondisi arus lalu lintas di jalur Pantura, tepatnya di gerbang tol Cikampek, saat ini memang cukup padat. Kepadatan sempat terjadi dari pukul 3 sore tadi, namun sudah sempat terurai karena ditangani petugas. Namun seperti yang bisa Anda lihat, sekarang kondisi kembali memadat dan menyebabkan adanya penumpukan kendaraan. Dan saudara, memang prediksi dari Jasa Marga mengenai puncak arus mudik di tahun 2013 ini berbeda dengan prediksi dari kepolisian. Berikut adalah kutipan dari Kapolda Jawa Barat, Irjen Suhardi Alyus. Karena Lebaran hari Kamis, prediksi kita puncak itu antara Minggu dan Senin, ya, Minggu dan Senin. Kenapa? Mulai sekarang sudah padat. Kemarin sudah padat sampai dengan Senin nanti padat. Insya Allah Selasa sudah mulai menurun menurut kami, karena sudah dicicil sejak mulai hari kemarin. Dan saudara, meskipun pihak kepolisian memprediksi arus puncak
mudik tahun 2013 ini akan terjadi pada Minggu dan Senin yang akan datang. Namun di jalur Pantura ini kemacetan sudah sering terjadi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya berikut adalah laporan dari David Rizal dan juru kamera Hengki Rahman. Silakan David. Tempat saya berdiri saat ini, tepatnya di pertigaan Mutiara, sudah nampak kepadatan arus kendaraan baik dari Cirebon menuju ke Jakarta, begitu juga sebaliknya dari Jakarta menuju ke Cirebon. Dan saudara bisa Anda lihat di belakang saya, dari arah Cirebon, tepatnya dari pertigaan Jomin menuju ke Jakarta ke arah gerbang tol Cikampek, sudah terjadi kepadatan. Dari dua ruas jalan ini nantinya akan dipangkas menjadi satu ruas jalan karena ada kepadatan arus lalu lintas yang juga dari arah Jakarta menuju ke Cirebon. Dan saudara, dari arah sini, arah gerbang tol Cikampek menuju ke Cirebon, oleh aparat kepolisian dibuka menjadi dua ruas jalan. Dan ini akan diberlakukan jika kondisi arus lalu lintas di kawasan ini masih terus padat. Dan saudara juga ada pengalihan arus kendaraan yang bisa Anda lihat. Lurus ke arah Cirebon bisa melalui Pasar Cikampek yang nantinya akan keluar di kawasan Jomin. Jika saja arah dari Mutiara ke pertigaan Jomin terjadi kepadatan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Demikian laporan dari kami, kembali ke Marianege. Ya, terima kasih David laporan Anda. Dan saudara, kami juga mengimbau kepada Anda untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Karena telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Tol Palikanci kilometer 218 Cirebon. Disebabkan karena kendaraan Mitsubishi Pajero tujuan Magetan bertabrakan dengan truk box. 4 penumpang Pajero luka parah dan dibawa ke Rumah Sakit Ciremai Cirebon. Saudara, tabrakan terjadi akibat Pajero menyalip truk dan di saat bersamaan dari arah belakang sebuah bis travel juga hendak menyalip. Sehingga membuat Pajero kehilangan keseimbangan dan akhirnya menabrak truk. Dan saudara, kini kecelakaan tersebut menyebabkan kemacetan panjang di Tol Palikanci. Ya, saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari jalur Pantura. Kembali ke studio bersama Jati Dharma. Ya, itulah tadi sejumlah laporan yang dilaporkan oleh Maria Anneke dan juga Christina Helen dalam liputan mudik 2013.